Hei, mau bikin apa ini? Kamu bikin dosa sudah. Jadi kamu bertobat sudah. Sebab kerajaan itu sedekah. Dan berilah dirimu sebab. Lu udah bikin apa di situ Tidak tahu ini lu udah bikin apa di sana itu. Gimana teman pergi dengan jangan sampai lu ngajar sesat lain. pergi saja Jangan, tidak usah jalan. Hei, kamu tiga masih. Kamu tiga lah yang harus bertobat. Sebab kerajaan surga ini sedekah. Dan berilah dirimu dibaptis. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan sekolah minggu online yang akan dibawakan oleh kakak-kakak STTG Pipa Puang. Hai. Perkenalkan, nama kakak Jen. Halo Kakak Jen. Ada kakak John, Halo Kakak Jen. ada kakak Odi, Halo ada kakak Sebas, Halo Kakak Sebas. ada kakak Arif, Halo Kakak Ari. ada kakak Linda, Halo Kakak Linda. ada kakak Eda, Hai Kakak Eda. ada kakak Dita, Hai Kakak Dita. ada kakak Lucy. Halo Kakak Lucy. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kota Pandang dari Gereja Mana. Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh kakak John. Oke adik-adik, sebelum kita mulai dengan pembacaan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai dengan sekolah online kami. Kiranya berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau berjalan dengan segala baik. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar di saat ini, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Adik-adik, di saat pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang berjudul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea, ada semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu, unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitahukannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa padaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Ya adik-adik, di saat pagi hari ini kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu yang berjudul Jangan Lelah. Adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kakak Eda dan Kakak Odi. Baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah, menurut adik-adik, siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Apakah dia seorang raja? Apakah dia seorang nelayan? Tidak, Apakah dia seorang bupati? tidak. Nah, Yohanes Pembaptis ini adik-adik adalah seorang yang bernubuat tentang kedatangan siapa Kakak Eda? Yesus Kristus. Betul sekali, Yesus Kristus yang adalah juru selamat umat manusia. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan kita tadi terambil dari Injil Markus pasal 1, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sudah pasti adik-adik di rumah dan di mana saja mengenal tentang Yohanes Pembaptis ini yang bernubuat atau meramalkan, dengan kata lain meramalkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Nah, bagaimana sih cara Yohanes Pembaptis meramalkan kedatangan Tuhan? Kita akan mendengarkan cerita oleh Kakak Eda. Silakan Kakak Eda. Ya, betul sekali Kakak Odi. Jadi, hubungan antara Yohanes Pembaptis dengan nubuatnya yaitu untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Apakah dengan cara harus mempunyai baju baru ataukah sepatu baru? Jadi bagaimana Kakak Odi? Ya, betul sekali Kakak Eda. Jadi, cara mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yaitu bukan hanya dengan membeli baju baru, membeli celana baru, membeli sepatu baru, tapi yang paling penting adalah hati dan juga hidup kita dan bagaimana cara kita mempersiapkan segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik remaja, begitulah cara kita sebagai remaja-remaja Kristen dimanapun kalian berada untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan di masa-masa Advent ini. Nah, adik-adik sekalian, jadi Yohanes Pembaptis mau bilang untuk kita semua, Kakak Eda, bahwa kita sebagai remaja Kristen harus secara sempurna untuk mempersiapkan diri kita
agar pada nanti hari kedatangan Tuhan itu kita sudah siap secara matang dan kita sudah siap secara iman kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, Kakak Eda dan seluruh adik-adik remaja dimanapun kalian berada, di sini Kak Odi mau menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah salah seorang yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan ke dunia. Dengan cara apa, Kakak Eda? Kakak Eda tahu? Ya, dengan cara yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Odi, dengan cara kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik agar kedatangan Tuhan Yesus biarlah kita sambut dengan penuh damai dan sukacita. Contoh kecil saja yang Kakak Pengasuh mau bilang untuk kita semua, bahwa ketika adik-adik punya hari ulang tahun, di situ apa yang harus adik-adik pikirkan? Ayo. Ya, yang pertama pasti kita harus sudah mempersiapkan rumah dengan baik, membersihkan rumah, atau mempersiapkan kue ulang tahun, atau snack-snack yang lainnya untuk kita menunggu siapa yang datang. Ya pasti Bapak Pendeta yang datang, Bapak-Bapak Majelis, atau teman-teman dan kerabat-kerabat keluarga lainnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti juga, atau kedatangan Bapak Bupati. Kita harus mempersiapkan jalan ketika jalan itu mungkin ada yang betul kotor atau ada yang masih berlubang-lubang, pasti diperbaiki karena tamu agung yang akan datang itu kita mempersiapkan diri kita dan segala sesuatu untuk menyambut kedatangannya. Dan berikutnya juga adik-adik, mengapa Yohanes Pembaptis bernubuat akan kedatangan Tuhan? Kita tahu? Kira-kira apa ya adik-adik? Jadi adik-adik, mengapa sampai Yohanes Pembaptis bernubuat untuk kedatangan Tuhan? Karena Yohanes Pembaptis tahu yang akan menyelamatkan umat manusia adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus. Sehingga Yohanes Pembaptis bernubuat akan kedatangan Tuhan dan menyuruh orang-orang dari mana saja untuk selalu mempersiapkan diri kita, dan pada saatnya nanti Tuhan datang, kita sudah tidak lagi mempersiapkan apa-apa, tapi kita sudah siap secara baik, sudah siap secara matang, agar pada saatnya Tuhan datang, kita semua sudah siap secara baik. Beda? Adik-adik, jadi maksud dari buat Yohanes Pembaptis yaitu tentang pertobatan. Jadi adik-adik, bagi Yohanes perlu ada pertobatan, serta ada kesadaran terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi adik-adik, bagaimana kita harus bertobat? Kita bertobat atau kita untuk merubah diri kita, bukan berarti kita asal-asalan saja, tetapi kita benar-benar bertobat dan merubah diri kita betul-betul dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Bagaimana Kakak Odi? Ya, benar sekali Kakak Eda. Jadi adik-adik, Kak Odi mau bilang buat kita semua anak-anak remaja bahwa anak-anak remaja sekarang ini pasti adik-adik di rumah jarang kan membaca Alkitab. Adik-adik pasti sibuk dengan bermain game, bermain gadget, bermain laptop, bahkan sampai lupa diri untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik di sini Yohanes Pembaptis dari firman Tuhan yang mau dibilang hari ini bahwa kita diingatkan untuk lebih mempersiapkan diri kita agar pada nanti kedatangan Tuhan kita semua sudah siap. Bukan hanya dengan mempersiapkan baju baru atau sepatu baru atau seperti yang sudah Kak Kodi dan Kak Keda jelaskan tadi, tetapi hati dan pikiran kita sudah siap secara 100%. Nah, adik-adik sekalian, Kakak Pengasuh harap adik-adik semuanya bisa mendengarkan apa yang sudah Kakak Pengasuh di sini jelaskan kepada adik-adik, dan adik-adik bisa berubah, bisa mempersiapkan diri adik-adik dalam masa Advent atau masa penantian ini secara baik, agar nanti pada saat hari Natal tiba atau hari kedatangan Tuhan, kita semuanya sudah siap. Betul sekali kan Kak Eda? Iya Kakak Odi. Nah, adik-adik, mungkin ada yang masih bingung atau ada yang kurang paham, bisa bertanya. Ada?
Baik, kalau adik-adik semua sudah mengerti atau sudah paham, kakak pengasuh, kakak Odi dan kakak Eda akan menutup materi kita di pagi hari ini. Dan semoga kakak pengasuh berharap adik-adik sekalian dapat mengingatnya dan memperlakukan firman Tuhan yang sudah kakak pengasuh di sini ajarkan buat adik-adik dari hari lepas ke hari. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita kunci tangan, tutup mata, kita ada dalam doa syafaat bersama. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini kami berdoa bagi situasi atau kondisi yang terjadi di negara kami ya Tuhan, di mana dari bulan-bulan yang lalu sampai pada saat ini ya Tuhan, negara kami dilanda wabah penyakit coronavirus ya Tuhan. Tapi kami tetap berdoa ya Tuhan dan percaya bahwa Engkau mampu berkati kami ya Tuhan, dan bahwa penyakit ini bisa terselesaikan dan bisa secepatnya menghilang ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul kembali, bisa beribadah bersama-sama di tempat-tempat ibadah dengan kondisi yang aman dan baik. Ya Tuhan, di saat ini kami mau mendoakan pemerintah yang ada, Bapak Presiden, Wakil, beserta kabinet-kabinet yang ada. Kiranya Tuhan mau memampukan mereka, berikan mereka selalu hikmat, sehingga mereka bisa melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Ya Tuhan, berkatilah juga para barisan medis yang ada, berkati mereka, berikan mereka selalu kekuatan, kemampuan, sehingga mereka bisa melakukan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Kami juga mau berdoa kepada orang tua kami dan juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa menjalani setiap aktivitas dengan segala baik. Kami juga berdoa untuk kami semua yang beribadah di saat ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul kembali bersama untuk beribadah dan memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah juga orang-orang yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun dimanapun mereka berada. Berkati mereka, berkati setiap makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya daripada itu mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati itu, sehingga firman Tuhan yang sudah kami bacakan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Persembahan syukur yang sudah kami berikan ya Tuhan, kiranya itu bisa menjadi alat untuk pelayanan-Mu di bumi ini. Ya Tuhan, pada akhirnya kami akan mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan penyertaan Roh Kudus tinggal menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, orang-orang yang sudah kami doakan, orang-orang yang menyayangi, bahkan yang membenci kami, mulai dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, di saat ini kita akan menyanyi lagu yang berjudul Yesus Pokok.
demikianlah rangkaian kegiatan sekolah minggu online pagi hari ini. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama adik-adik. Kita akan bertemu lagi di sekolah minggu online minggu berikutnya. Sampai jumpa adik-adik.